Bab 6. Diskusi yang tampaknya sopan. Di tengah lembah yang subur, dikelilingi pegunungan Alpen, terletak wilayah Baroni Kufstein yang berpenghuni. Sebuah anak sungai besar dari sungai Donau mengalir melalui lembah tersebut, airnya yang biru jernih memberikan kehidupan bagi semua makhluk di wilayah tersebut. Saat cahaya fajar menyinari wilayah yang harmonis, Koko ayam jantan membangunkan kaum tani untuk memulai hari kerja keras yang panjang. Meskipun kaum bangsawan cenderung tidur lebih lama daripada rakyat jelata yang mereka pimpin, seorang bangsawan muda bangun bersamaan dengan para petani untuk berolahraga pagi. Jika Berengar ingin mengatasi kelemahan alaminya, ia harus bekerja 2 kali lebih keras daripada ksatria pada umumnya dalam hal kebugaran fisik, dan ia pun melakukannya. Malam sebelumnya, ia telah berdiskusi dengan Ludwig untuk membuat 1 set beban bebas dan kettlebell guna membantu latihan hariannya. Ludwig sangat dihormati di kota setempat dan memiliki koneksi di berbagai bidang. Karena itu, ia membantu teman barunya dan mengirimkan rancangan tersebut ke pandai besi setempat yang akan membuat peralatan olahraga tersebut dengan harga yang wajar, yang negosiasinya ditangani oleh Ludwig. Meskipun peralatannya belum dibuat, mengingat teknologi dunia feodal ini masih jauh dari berkembang, hanya masalah waktu sebelum Berengar dapat meningkatkan latihan kekuatannya lebih jauh. Meskipun demikian, ia tetap melakukan semua yang ia bisa dengan sumber dayanya yang terbatas. Setelah latihan keras di pagi hari, Berengar mendapati dirinya mandi lagi. Kebiasaan mandinya mulai memancing rasa ingin tahu para pelayan di kastil. Ia mandi sekali di pagi hari setelah latihan dan sekali sebelum tidur di malam hari. Ia mencoba membujuk keluarganya untuk mengikuti praktik tersebut, tetapi mereka keras kepala dan berpegang teguh pada tradisi lama mereka. Meskipun mereka mandi relatif sering selama periode tersebut, mereka tetap tidak bisa menandingi kecenderungan Berengar yang hampir germofobia. Meskipun demikian, ia telah memerintahkan seluruh staf untuk mencuci tangan setiap kali mereka menggunakan toilet atau melakukan aktivitas apapun yang dapat mengotori tangan. Ia dikenal karena sering memarahi staf dapur ketika ia mendapati kebiasaan bersih-bersih mereka tidak sesuai dengan keinginannya. Meskipun Baron tidak menegur Berengar atas perilakunya, ia merasa khawatir dengan kebiasaan baru anak laki-laki itu. Henrietta adalah satu-satunya pengecualian dalam keluarga. Sebagai adik perempuan yang penurut, ia mengikuti semua saran kebersihan dari Berengar. Ia bahkan sudah mulai mandi tepat sebelum tidur. Hal ini membuat Berengar sangat senang, karena kemungkinan adik perempuannya tertular penyakit serius jauh lebih rendah jika ia menjaga kebersihan dengan baik. Semakin ia memikirkannya, semakin ia tahu ia harus membangun pemandian umum. Butuh waktu yang cukup lama dalam perjalanan industrialisasinya agar seluruh penduduk di wilayah keluarganya mampu membeli pemandian pribadi. Sungguh, bangsa Romawi kuno jauh lebih maju daripada periode abad pertengahan dalam hal-hal seperti kebersihan. Setelah mandi pertama hari itu, Berengar menata rambutnya sebaik mungkin. Saat ini ia tidak punya cukup uang untuk membeli pomade, yang di kehidupan sebelumnya ia gunakan untuk menyisir rambutnya ke belakang. Ia merasa penampilannya berwibawa, cocok untuk seorang perwira militer dan bahkan lebih cocok untuk seorang bangsawan muda. Untuk saat ini, ia hanya menyisir rambutnya ke samping dengan sisirnya. Saat ia mengunjungi kota berikutnya, ia pasti akan membeli sedikit lemak babi yang merupakan bahan utama pembuatan pomade. Setelah menata rambutnya dan mengenakan pakaian modis yang sedang tren, ia pun pergi ke ruang makan. Sejujurnya, ia lebih menyukai gaya busana abad ke-16, terutama gaya Tudor di Inggris. Ia pasti akan menerapkan budaya tersebut pada waktunya. Untuk saat ini, ia akan bertahan dengan gaya berpakaian bangsawan Jerman awal abad ke-15. Setelah memasuki ruang makan, ia melihat keluarganya sudah duduk menunggunya. Ini sudah menjadi kebiasaan baru karena Berengar biasanya menghabiskan waktu cukup lama menikmati mandi, waktu yang cukup lama bagi seseorang dengan kenangan Amerika abad ke-21. Namun, di era yang kotor ini, ia tak pernah merasa senyaman saat mandi. Setelah duduk di meja dan berdoa, ia menyadari bahwa Lambert kembali menatapnya dengan niat jahat. Tatapan itu halus, dan jika bukan karena pengalaman 2 kehidupannya, Berengar tidak akan pernah melihat tatapan seperti itu. Namun, itu sudah terlalu sering dilakukan Lambert. Ia akan berbicara dengan anggun sambil tersenyum, sementara sorot matanya dipenuhi kebencian dan niat membunuh. Berengar mulai curiga bahwa seringnya ia sakit ada hubungannya dengan Lambert. Bukan hal yang aneh bagi saudara kandung untuk saling membunuh demi warisan di masa seperti ini. Semakin ia mengamati perilaku Lambert, semakin ia mulai mempertanyakan motifnya. Sayangnya bagi Berengar, ia telah diasingkan dari istana dan tidak memiliki teman sejati di kalangan bangsawan. Sebaliknya, mereka semua berada di pihak Lambert. Lagi pula, hingga baru-baru ini, Lambert selalu menjadi bintang gemilang keluarga von Kufstein. Ia berbakat dalam pedang, relatif cerdas, dan sangat karismatik. Lambert bahkan berhasil memenangkan hati putri sulung Pangeran Tirol dan meyakinkan ayahnya untuk menyetujui pertunangan mereka.
Berengar dapat membayangkan 6 bangsawan di County Tirol yang akan berpihak pada Lambert jika ia meminta bantuan mereka dalam pembunuhan kakak laki-lakinya. Semakin ia memikirkannya, semakin Berengar tahu bahwa ia harus berhati-hati di masa depan. Ia memutuskan untuk meluangkan waktunya membangun hubungan dengan para bangsawan di wilayah tersebut. Namun, fokus utamanya adalah memenangkan hati rakyat. Ia yakin bahwa dengan rencananya untuk memajukan pertanian dan industri, rakyat tidak akan pernah ingin ia digantikan sebagai penguasa mereka. Sementara para bangsawan memandang rendah rakyat jelata seolah-olah mereka hanyalah budak yang tak mampu melawan tuan mereka. Berengar memiliki ingatan tentang Julian, dan sejarah garis waktu Julian membuktikan bahwa kemarahan rakyat jelata adalah sesuatu yang harus ditakuti oleh semua tiran. Dengan inovasi militer yang akan ia bawa seiring naiknya kekuasaannya, era kesatria akan menjadi masa lalu. Henrietta menatap Berengar dengan semburat kewaspadaan di mata birunya yang indah. Ia sangat menyadari kakak laki-lakinya yang tercinta itu bertingkah aneh sejak demamnya turun. Ia bahkan sempat mempertimbangkan kemungkinan kerasukan, meskipun ia tidak pernah bertindak jahat, perubahan mendadak dalam kepribadiannya telah mengejutkannya. Namun terlepas dari semua ini, ia tetap menuruti setiap sarannya. Jika ia tahu tentang upaya Lambert untuk membunuh Berengar, ia mungkin akan membunuh anak malang itu dalam tidurnya. Untungnya bagi keluarga itu, pengkhianatannya belum terungkap, dan hanya Berengar yang curiga terhadap perilaku Lambert. Saat keluarga itu makan, Siegfried memecah keheningan, penasaran dengan percakapan Berengar dengan Ludwig malam sebelumnya, ia memutuskan untuk menanyakannya. Jadi Berengar, anakku, bagaimana pembicaraanmu dengan Ludwig tadi malam? Berengar dengan anggun memakan ikan bakar di hadapannya, setelah menyeka mulutnya dengan serbet, ia menatap ayahnya dengan ekspresi berwibawa saat ia menceritakan kejadian malam sebelumnya. Tenang saja, ayah, proyek ini akan segera dimulai. Ludwig perlu mengumpulkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas ini. Aku sepenuhnya percaya pada kemampuannya. Siegfried menghela napas lega sebelum ekspresi puas terpancar di wajahnya. Ia lega karena perubahan perilaku mendadak putranya bukan sekadar iseng dan bersemangat dengan prospek teknologi baru ini. Berita itu hanya membuat satu orang di ruangan itu kesal, dan itu adalah Lambert. Pemuda licik itu segera memasang topeng kebingungan yang polos sambil menyelidiki detailnya. Proyek apa? Apakah ada sesuatu yang luar biasa terjadi? Semua orang di meja itu telah mempercayai kepolosan pemuda yang licik itu. Semua orang kecuali Berengar, yaitu, di masa lalunya, telah ditipu oleh terlalu banyak penipu dan telah mengembangkan indera keenam untuk mendeteksi kepalsuan semacam itu seiring waktu. Meskipun Lambert adalah aktor yang baik, itu tidak cukup untuk menipu mata tajam Berengar. Anak laki-laki ini, yang bahkan belum berusia 16 tahun, benar-benar licik. Siegfried gembira karena putra keduanya juga berminat pada urusan kerajaan dan dengan senang hati berbagi rencana pembangunan tanur tinggi yang lebih baik dan konverter besemer. Putraku, kakakmu, telah menyampaikan beberapa rencana menarik untuk mengembangkan industri baja di wilayah kita. Dengan teknologi baru ini, kita akan mampu mengembangkan baja jauh lebih efisien. Ekspresi bangga terpancar di wajah Siegfried saat ia mengungkapkan rencana yang disusun Berengar tanpa sedikit pun kerahasiaan. Meskipun Lambert tersenyum mendengar kabar itu, ia merasa geram dalam hati. Dari mana Berengar menemukan teknologi seperti itu? Kenapa aku tidak diberitahu? Sialan! Aku punya rencana serius untuk biji besi di pegununganku. Ini hanyalah beberapa pikiran yang terlintas di benak pemuda itu saat ia menatap kakak laki-lakinya, yang selalu begitu nekat. Namun, yang tak ia duga adalah Berengar membalas tatapannya dengan mata menyipit. Tatapan itu dingin, meskipun tidak membunuh, ada sedikit kebiadaban di dalamnya. Tatapan seorang pria yang sadar telah dikhianati dan pasti akan membalasnya pada kesempatan pertama. Pemandangan yang sangat menakutkan Lambert, bukanlah tatapan mata kakak laki-lakinya yang riang dan naif yang tumbuh bersamanya. Namun, sebelum ia sempat menyelidiki lebih lanjut, Berengar telah selesai makan dan berdiri dari meja. Setelah menyeka mulutnya dengan serbet, Berengar mengalihkan pandangannya dari Lambert dan memasang wajah yang sama meyakinkannya kepada ayah mereka. Ayah, bolehkah aku permisi? Aku ada urusan mendesak dengan Ludwig. Senyum ramah terkembang di wajah Siegfried karena dia tidak menyadari persaingan yang sedang terjadi antara kedua putranya. Tentu saja, anakku, pergilah. Semoga usahamu ini berhasil. Berengar membungkuk sebelum meninggalkan ruang makan, meninggalkan Lambert dan keluarganya dengan beragam ekspresi. Tangan kanan Lambert, yang memegang pisau makan, mulai gemetar karena pikirannya tak mampu melupakan tatapan mata Berengar yang menyipit, yang seolah telah melihat melampaui kepura-puraannya dan mengintip jauh ke dalam jiwanya. Gemetar tangannya tak luput dari perhatian keluarga itu ketika ibunya, Gisela, angkat bicara dengan raut wajah khawatir. Lambert, tanganmu gemetar. Apa kamu baik-baik saja?
Lambert menatap tangannya dan menyadari tangannya gemetar untuk pertama kalinya, saat ia memeriksanya. Mata safir dingin Berengar kembali memasuki pandangannya, dan tangannya secara naluriah menjatuhkan pisaunya. Sambil memegang tangannya untuk menenangkan diri, ia berbicara untuk meyakinkan keluarganya. Aku baik-baik saja, aku hanya merasa agak tidak enak badan, itu saja. Kalau boleh, aku mau berbaring sebentar. Setelah dipersilakan keluarganya pergi, Lambert dengan anggun meninggalkan ruang makan. Namun, ketika ia tak terlihat lagi, ia dengan panik berlari ke kamarnya dan mengunci pintu di belakangnya. Setelah memasuki ruangan batu yang besar itu, ia ambruk di pintu, melindungi matanya dengan tangan yang bergumam pelan. Setan apa yang merasuki saudaraku sehingga dia tahu rencanaku? Pemuda yang gemetar itu tidak dapat menahan perasaan bahwa rencananya untuk membunuh kakak laki-lakinya telah berhasil dan mengundang setan ke tengah-tengah mereka. Bab 7. Gairah untuk teknik. Ketika Berengar meninggalkan ruang makan dan keluarganya sebelum amarah Lambert meledak, ia tak kuasa menyaksikan adegan adiknya yang licik ketakutan setengah mati. Sebaliknya, ia sudah menuju kamarnya untuk merancang cetak biru baru. Ia merasa Ludwig dapat dipercaya dan bersedia menerima pujian atas penemuan-penemuan itu jika ia memintanya. Karena itu, ia menghabiskan 1 jam berikutnya menyusun rencana untuk oven sarang lebah. Metode terbaik yang tersedia saat ini untuk mengubah batu bara menjadi kokas. Sesuatu yang akan terbukti vital dalam pengoperasian tanur sembur. Setelah menyusun rencana, ia segera meninggalkan gerbang kastil dan memasuki kota di bawahnya. Kastil keluarga von Kufstein terletak di atas sebuah bukit besar di pusat kota. Kastil itu berbenteng kokoh yang telah dihuni keluarga tersebut selama beberapa generasi. Mereka memimpin baroni dengan otoritas absolut. Mereka hanya bertanggung jawab kepada lieges mereka, keluarga von Habsburg, yang tidak hanya memerintah County Tirol tetapi juga Kadipaten Austria. Meskipun pada saat itu, cabang kadet keluarga Habsburg menguasai County Tirol, tempat Innsbruck menjadi pusat kekuasaan mereka. Count Tirol telah menyetujui lamaran Lambert untuk menikahi putri sulungnya. Bahkan Berengar sedikit iri dengan hal seperti itu. Ia bukan hanya seorang wanita muda yang cantik yang masih punya waktu untuk mengembangkan kecantikan alaminya, tetapi ia juga putri Count, sebuah prestise yang diidam-idamkan banyak bangsawan muda. Berengar sama sekali tidak tahu rencana apa yang telah disusun Lambert untuk mencapai hal seperti itu. Lagi pula, tidak lazim bagi seorang pangeran untuk menikahkan salah satu putrinya dengan bangsawan rendahan, apalagi putra kedua seorang baron rendahan. Meskipun demikian, anak laki-laki itu telah mencapainya, bahkan Berengar harus memberinya pujian. Lambert bahkan belum berusia 16 tahun, tetapi ia telah menipu seorang pangeran untuk melamar putrinya. Sementara itu, Berengar masih lajang, tanpa sedikit pun harapan untuk menikah karena kondisi fisiknya yang lemah. Meskipun itu akan segera berubah, dan mungkin suatu hari nanti ia juga bisa menikahi putri seorang bangsawan. Begitu ia memikirkan cita-cita glamor seperti itu, ia tertawa terbahak-bahak. Apa yang ia pikirkan? Ia punya urusan yang jauh lebih penting untuk diurus. Secara realistis, kemungkinan ia berhasil melakukan hal seperti itu sangat kecil, dan ia lebih suka tidak peduli dengan politik kaum bangsawan. Jika Berengar mampu membawa kemakmuran dan kekuasaan ke tanah keluarganya melalui kekuatan industri dan pertanian yang cukup baginya, ia sungguh tidak peduli dengan rencana mewah para bangsawan kelas atas. Ambisinya hanya sebatas mewarisi hak kelahirannya dan membawa wilayah keluarganya ke masa kejayaan. Dengan pengetahuannya tentang taktik militer dan persenjataan canggih, ia akan mampu mempertahankan perbatasannya dari ancaman apapun, meskipun menaklukkan wilayah lain lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, dan ia tidak ingin berperang seumur hidupnya. Untuk saat ini, ambisinya harus ditunda, ia belum mendapatkan otoritas apapun atas Baroni Kufstein, dan karena itu, ia harus puas dengan apa yang ia mampu. Setelah tiba di pintu toko Ludwig, ia tak sengaja mendengar lelaki tua itu membentak orang lain di dalam. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar amarah Ludwig, dan jika tebakan Berengar benar, suara yang ia gunakan untuk berdebat itu berasal dari Sir Ingbert. Sesuatu yang sangat ditakuti Berengar. Ia tidak menyukai orang-orang bodoh yang sombong dan melebih-lebihkan harga diri mereka. Apalagi jika alasan kesombongan mereka adalah karena gelar bangsawan yang mereka warisi dari ayah mereka. Meskipun Ingbert tidak bisa secara langsung menyinggung Berengar, hal itu tidak mencegahnya bersikap kasar kepada Ludwig. Ketika diskusi panas itu mencapai tingkat ketidaksopanan yang tak bisa lagi ditoleransi Berengar, ia membuka pintu toko, membuat semua orang di dalam tahu akan kehadirannya. Sebelum kedua pria itu sempat menyapanya, Berengar membentak Ingbert dengan perintahnya. Senyum jahat muncul di wajah Ingbert setelah salah mengira perintah Berengar seolah ditujukan kepada rakyat jelata rendahan di sampingnya. Kau dengar tuan muda, tinggalkan kami. Berengar menatap Ingbert dengan dingin, dia adalah pria yang pandai mengendalikan emosinya, tetapi ketidakmampuan Ingbert membaca situasi benar-benar membuatnya gelisah. Aku merujuk padamu.
Senyum nakal di wajah Ingber tiba-tiba berubah menjadi ekspresi bingung saat dia menunjuk dirinya sendiri, meminta klarifikasi. Berengar memelototi Ingber dalam diam, seolah-olah sang ksatria muda sedang menguji kesabarannya setiap detik ia berada di ruangan itu. Setelah beberapa saat melongo seperti orang bodoh, sang ksatria muda akhirnya mengerti maksudnya dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Meskipun nadanya ramah, matanya penuh amarah, ia belum pernah dimarahi seperti itu sebelumnya, ia akan mengingat penghinaan ini sampai akhir hayatnya. Setelah membungkuk pada Berengar, Ingbert meninggalkan toko di mana Ludwig berada sendirian, sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Kamu tidak perlu melakukan itu. Berengar segera mendekati lelaki tua itu dan menepuk punggungnya. Omong kosong, kehadirannya hanya akan menghalangi rencana kita. Lagi pula, aku punya cetak biru baru untukmu. Seperti anak kecil di toko permen, mata Ludwig berbinar-binar karena kegembiraan. Ia meraih cetak biru di tangan Berengar tetapi terkejut ketika tuan muda itu menarik tangannya keluar dari jangkauannya. Jangan terburu-buru. Aku punya satu syarat. Ludwig mengerutkan kening saat mendengar kata-kata tuan muda itu. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah dia akan ditipu oleh Berengar, sampai dia mendengar syaratnya. Saya ingin Anda mengambil penghargaan atas penemuannya. Mulut Ludwig hampir ternganga saat mendengar kata-kata Berengar. Dia tidak pernah menyangka putra Baron akan memintanya untuk mengambil kemuliaan karena menemukan apa yang dia tahu kemungkinan besar akan menjadi bagian penting dalam industri baja. Setelah pertimbangan yang matang, Ludwig setuju. Ia tidak perlu tahu mengapa Berengar menyerahkan penemuan itu kepadanya. Lagi pula, penemuan itu mungkin berisi beberapa skema istana yang rumit yang sama sekali tidak ingin ia tangani. Jika 57 tahun hidupnya telah mengajarkan sesuatu, itu adalah bahwa yang terbaik adalah menghindari urusan para bangsawan. Baiklah, aku tak keberatan. Berengar tersenyum, sebagian karena pria itu menyetujui permintaannya, tetapi juga karena ia tidak bertanya mengapa ia ingin mengalihkan penemuan itu ke nama Ludwig. Pria itu jauh lebih cerdas daripada orang bodoh seperti Ingbert. Setelah menyerahkan cetak biru itu kepada Ludwig, pria itu tak kuasa menahan kegembiraannya, senyum lebar mengembang di wajahnya. Di dalam cetak biru itu terdapat serangkaian catatan tentang konversi batu bara menjadi kokas dan bagaimana kokas merupakan sumber bahan bakar yang lebih efisien untuk tanur sembur dibandingkan arang. Beruntung bagi mereka, pegunungan di sekitar Baronikustein tidak hanya dipenuhi besi tetapi juga batu bara. Anda seorang tuan yang jenius. Berengar tersenyum mendengar jawaban Ludwig. Meskipun ia brilian di masa lalunya, ia jauh dari kata jenius. Namun, di dunia primitif ini, kemungkinan besar ia adalah orang paling berpengetahuan di planet ini. Ia senang melihat seseorang menghargai kecerdasannya. Jadi, seberapa cepat Anda dapat memproduksi ketiga desain itu? Ludwig menggaruk jenggotnya saat mendengar pertanyaan itu. Dia juga sangat ingin mewujudkan cetak biru itu menjadi kenyataan. Setelah pertimbangan yang cermat, dia mengangkat satu jari. Beri saya waktu sebulan, dan saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan membangun setidaknya satu dari masing-masing desain ini di dalam kota. Berengar senang dengan kabar itu, ternyata jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Ia cukup yakin dari raut wajah lelaki tua itu bahwa ia akan kelelahan membangun penemuan-penemuan ini. Namun, Berengar tidak menghentikannya, ia hanya meninggalkan beberapa patah kata penyemangat. Jaga dirimu baik-baik, aku akan mampir sesekali untuk memeriksa perkembanganmu. Jika kamu butuh dana tambahan, tanyakan saja pada ayahku. Aku yakin dia akan berhasil menemukan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan impian kita ini. Lagi pula, rancangan ini sangat berkaitan dengan keuangan kerajaan di masa depan. Ludwig menyeringai dan mengacungkan jempol kepada Berengar, ia senang memiliki rekan yang memahami hasratnya terhadap teknik. Bahkan putranya sendiri tidak menunjukkan antusiasme yang sama terhadap proyek ini seperti yang ditunjukkan Berengar. Kau bisa mengandalkanku, kawan. Setelah mengatakan itu, Berengar pamit dari bengkel Ludwig. Setelah tahap awal industri dalam rencananya berjalan lancar, ia akan fokus memperluas kemampuan pertanian baroni untuk bulan berikutnya. Sungguh, pekerjaan seorang bangsawan tidak pernah selesai. Bab 8. Sistem 4 Medan. Setelah kembali dari toko Ludwig, Berengar menghabiskan sisa waktu terjaganya untuk menyempurnakan desain pertanian. Perbaikan pertama yang harus ia lakukan untuk sistem pertanian Kustein adalah sistem 4 ladang yang berperan penting dalam menopang populasi yang besar. Saat itu, sistem 3 ladang sedang digunakan, yang pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk rotasi tanaman dengan membiarkan satu ladang kosong atau terbengkalai dan menggunakan 2 ladang lainnya untuk menanam oat, kacang-kacangan, gandum, dan gandum hitam. Sistem 4 ladang merupakan keuntungan besar yang memicu revolusi pertanian dan industri. Jika dunia ini dibiarkan begitu saja, akan butuh waktu berabad-abad hingga mereka secara alami mengembangkan sistem yang begitu penting. Sistem 4 ladang, seperti namanya, memiliki 4 ladang yang dibagi menjadi legum, akar, daun, dan buah.
Hal ini memungkinkan peningkatan produksi pangan, karena berkat legum dan akar, tanah akan mempertahankan atau meningkatkan kesuburannya seiring waktu. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pertumbuhan stok pangan ternak yang berkelanjutan, sehingga mereka dapat diternakkan sepanjang tahun, karena umbi-umbian tertentu seperti lobak dan bit terkenal kuat dan dapat tumbuh selama musim dingin. Berengar berencana menerapkan sistem 4 ladang secara penuh dalam bulan depan. Apalagi mengingat sebulan lagi, ia akan memiliki akses ke pupuk fosfat berkualitas yang akan meningkatkan hasil panennya. Jika semua berjalan sesuai rencana tahun ini, mereka akan memiliki persediaan makanan yang melimpah. Dalam beberapa tahun, Baroni Kufstein bahkan mungkin akan menjadi lumbung pangan Austria. Setelah menghabiskan waktu menyusun rencana pertanian, Berengar menyadari bahwa matahari telah lama terbenam, hari sudah larut malam, dan sudah waktunya baginya untuk mandi dan tidur. Lagi pula, ia punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan besok. Namun, tepat ketika ia hendak meminta para pelayan untuk menyiapkan air mandi untuknya, Berengar mendengar ketukan pelan di pintunya. Karena khawatir itu mungkin taktik lain dari saudaranya, Lambert, Berengar menanyakan identitas orang itu sebelum membuka pintunya. Siapa itu? Responsnya mengejutkannya, suaranya lembut dan feminin, yang masih memiliki nada tinggi seperti anak kecil. Ini aku. Berengar langsung mengenali suara itu sebagai suara adik perempuannya, Henrietta, yang baru saja menginjak usia 10 tahun, yang berarti ia sedang memasuki masa remaja awal. Senyum hangat tersungging di wajahnya saat Berengar mendekati dan membuka pintu. Di ambang pintu berdiri seorang gadis kecil mengenakan gaun tidur merah muda yang mewah dan memegang sebuah boneka kain tua yang telah ia genggam sejak lahir. Boneka itu adalah mainan favoritnya sekaligus sahabatnya. Meskipun boneka itu sudah tua, gaunnya sangat indah, dan Berengar langsung bertanya-tanya bagaimana keluarganya mampu membeli barang-barang mewah seperti itu setelah memeriksa buku kas. Rupanya ayahnya sangat memperhatikan penampilan dan menghabiskan uang untuk pakaian mewah. Meski begitu, Berengar menatap Henrietta dengan tatapan ragu, hari sudah larut malam, seharusnya ia sudah tidur sekarang. Mengapa ia ada di ambang pintu? Paranoianya menguasai, dan ia tidak meninggalkan ruangan, hanya mengintip dari pintu yang terbuka sempit. Ada apa? Henrietta memeluk erat bonekanya di dadanya sementara raut wajah khawatir tampak di wajahnya yang seperti boneka. Aku tidak bisa tidur. Bisakah kamu menceritakan sebuah cerita? Berengar mendesah. Ia berniat mandi lalu tidur, tetapi tampaknya adik perempuannya membutuhkannya. Lagi pula, ia bersyukur memiliki seorang adik perempuan, di kehidupan sebelumnya, Berengar, atau Julian, begitu ia dipanggil, adalah anak tunggal, jadi ia ingin bergaul dengan saudara-saudara barunya. Namun, Lambert telah membuat hal itu mustahil baginya. Di sisi lain, Henrietta berbeda, ia tampak memiliki hubungan yang baik dengan Berengar. Karena itu, ia dengan senang hati menceritakan sebuah kisah kepada Berengar. Setelah keluar dari pintu, ia mulai berlari menuju kamar Henrietta. Namun, ia segera menyadari Henrietta masih tertinggal di ambang pintu, bingung dengan tindakannya, ia segera berbalik dan bertanya tentang hal itu. Henrietta, kenapa kamu masih berdiri di sana? Gadis muda itu menegang mendengar jawaban kakak laki-lakinya dan menatap koridor panjang itu dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Lorong-lorong itu menakutkan di malam hari. Setelah melihatnya terlalu takut untuk bergerak, Berengar kembali ke tempatnya dan meraih tangan kecilnya sambil menuntun gadis kecil itu ke kamarnya. Meskipun tak terlihat, gadis itu tersenyum sambil berjalan bergandengan tangan di lorong bersama kakak laki-lakinya. Saat itu juga ia menyimpulkan bahwa ia terlalu banyak berpikir. Kakaknya tetaplah kakak laki-laki yang baik dan penyayang seperti yang selalu dikenalnya. Setibanya di kamarnya, Berengar membuka pintu dan mengantar gadis itu ke tempat tidurnya, lalu mengangkat dan menyelimutinya. Untuk sesaat, ia lupa betapa rapuhnya tubuhnya dan berjuang mati-matian untuk mewujudkannya. Setelah menyelimuti gadis itu dengan nyaman, Berengar mulai menceritakan kisah Leonidas dan 300 prajurit Sparta yang telah melindungi Yunani dari invasi Persia di jalur Thermopylae. Sejujurnya, ia tidak tahu apakah kisah itu akurat secara historis di dunia ini atau tidak, tetapi itu tidak penting. Itu adalah kisah menarik tentang kepahlawanan dan keberanian manusia, terlepas dari benar atau tidaknya kisah itu. Baru setelah gadis itu tertidur, ia mengakhiri kisahnya. Melihat gadis itu tertidur lelap, ia mencium keningnya. Mimpi indah, adikku sayang. Setelah meninggalkan kamarnya, ia segera memberitahu para pelayan untuk menyiapkan air mandi untuknya. Setelah mereka selesai, ia sangat menikmatinya sebelum kembali ke kamarnya dan tidur. Malam berlalu dengan damai, matahari terbit, dan ayam jantan berkokok membangunkan kaum tani, begitu pula Berengar, yang kembali melakukan rutinitas olahraganya sehari-hari. Setelah selesai berolahraga dan mandi pagi, Berengar kembali sarapan bersama keluarganya. Setelah makan, ia langsung menuju kota. Ia punya 2 tujuan kunjungan hari ini.
Pertama, menjalin hubungan dengan petani lokal, dan kedua, membeli lemak babi dalam jumlah banyak. Ia berniat menciptakan pomade meskipun itu akan merugikannya, ia sudah muak membelah rambutnya, ia lebih suka menyisirnya ke belakang seperti yang biasa ia lakukan di kehidupan sebelumnya. Setelah tiba di kota, Berengar mendekati pertanian terdekat, di mana ia melihat seorang pria berusia 30-an sedang mengoperasikan bajak sambil bersiap menanam. Lagi pula, saat itu awal musim semi, dan waktu untuk mulai menanam baru saja dimulai. Berengar memperhatikan pria yang sedang bekerja keras itu dan memutuskan untuk mendekatinya. "Maaf, siapa nama Anda?" Pria itu melihat Berengar sedang berbicara dan melihat sekeliling untuk mencari tahu siapa yang mungkin sedang berbicara dengannya hingga ia menyadari bahwa ia satu-satunya orang di sekitarnya. Ia dengan hati-hati mengangkat satu jari dan menunjuk dirinya sendiri dengan rahang sedikit terbuka, melongo menatap Berengar karena ia tidak habis pikir bagaimana putra Baron bisa berbicara dengan seorang petani rendahan seperti dirinya. "Ya, kamu. Bagaimana ya aku menyebutmu?" "Tuanku, namaku Gunther." Berengar merenungkan nama itu sejenak lalu tersenyum kepada lelaki besar dan tegap itu sambil memujinya. "Gunther, nama yang kuat, pasti cocok untukmu. Aku Berengar, senang bertemu denganmu." Gunther tak percaya apa yang didengarnya, putra sekaligus pewaris Baron berkata senang bertemu dengannya, seorang petani rendahan. Bagaimana mungkin? Ia tak sengaja menyuarakan pikirannya dan langsung meringis, mengantisipasi pembalasan. "Senang bertemu denganku. Bagaimana?" Senyum Berengar membeku, ia tidak menyadari bahwa kelas petani begitu rendah harga dirinya. Ia jelas harus menjelaskan kepada pria itu betapa pentingnya pekerjaannya. "Tentu saja menyenangkan. Saya melihat seorang pria membajak ladang dengan putus asa di fajar musim semi. Bekerja keras untuk memastikan wilayah ini memiliki cukup makanan, bertahan hidup di musim dingin, dan makmur sebagai suatu wilayah. Saya sungguh bangga bertemu dengan orang yang pekerja keras seperti Anda." Ia tidak berbohong, di kehidupan sebelumnya, Berengar telah melihat banyak pemalas sukses berkat koneksi mereka, sementara pria pekerja keras hidup dalam kemiskinan dan perjuangan sehari-hari. Ia tak bisa tidak mengagumi seorang pria pekerja keras dan kompeten yang menafkahi keluarganya, terlepas dari kondisi mengerikan yang dialami seorang petani abad pertengahan, yang bahkan bisa mendorong pria modern untuk bunuh diri. Setelah mendengar kata-kata baik sang bangsawan muda, Gunther benar-benar terkejut, reputasinya sudah dikenal luas di seluruh penjuru negeri, bahkan oleh kaum tani. Meskipun demikian, saat pertama kali bertemu dengannya, Berengar sama sekali tidak seperti yang Gunther bayangkan. Berengar menyadari Gunther terkejut dengan perilakunya. Maka, ia mengalihkan pembicaraan ke arah yang menguntungkan Gunther. "Katakan padaku, Gunther, pernahkah kau berpikir untuk menggunakan 4 bidang, bukannya 3? Gunther hampir mencemooh ucapan tuan muda itu, dia mungkin putra Baron, tetapi dia tidak tahu apapun tentang pertanian, sesuatu yang telah dilakukan Gunther dan keluarganya selama berabad-abad. "Tuanku, dengan segala hormat, jika kita menggunakan 4 lahan, maka tanahnya akan terkikis dan akhirnya tidak dapat digunakan lagi." Senyum sinis tersungging di wajah Berengar. Ia bukan sekadar petani yang mempelajari apa yang diajarkan leluhurnya dan tidak memahami prinsip-prinsip mendasar di baliknya. Setidaknya dalam profesinya, ia adalah petani terpelajar yang jelas-jelas mengerti mengapa seseorang tidak boleh melakukan apa yang disarankan Berengar. "Jika saya memberitahu Anda, jika Anda membuat rotasi 4 ladang yang dipisahkan ke dalam kategori gandum, lobak, jelai, dan semanggi. Bukankah itu akan menyelesaikan masalah seperti itu?" Ia sedang menguji pengetahuan Gunther tentang keahliannya, lagi pula, Berengar tidak suka orang bodoh yang melakukan apa yang diperintahkan karena memang begitulah tradisinya. Ia membutuhkan para pemikir, orang-orang yang mampu memahami teknologi baru dan menerapkannya untuknya. Melawan segala rintangan, petani pertama yang ditemuinya adalah orang seperti itu. Mata Gunther berbinar, sudah diketahui umum bahwa legum dapat menyuburkan tanah di ladang tempat mereka ditanam. Karena itu, legum sudah digunakan dalam sistem 3 ladang. Namun, semakin ia merenungkan kata-kata Berengar, semakin ia menyadari bahwa tuan muda itu benar. Jika mereka menggunakan keempat tanaman ini sebagai bahan pokok sistem pertanian mereka, mereka akan mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan kesuburan tanah sambil menanam makanan sepanjang tahun dan mendukung perkembangbiakan ternak sepanjang tahun. Petani miskin itu menatap Berengar dengan rasa kagum yang baru, namun, apa yang dikatakan Berengar selanjutnya mengejutkan lelaki itu sampai ke inti. "Saya lihat Anda menyetujuinya, kalau begitu, mari kita perkenalkan inovasi ini bersama-sama." Setelah itu, Berengar turun dari kudanya, menyingsingkan lengan bajunya, dan mengambil cangkul. Ia berdiri di samping Gunther dan bekerja bersama seorang petani rendahan untuk memperkenalkan inovasi pertanian yang akan membawa Baroni Kufstein ke dalam revolusi pertanian. Meskipun memiliki kelemahan alami,
ia membantu membajak dan menanam benih di ladang sepanjang hari bersama petani miskin itu. Di akhir hari kerja keras itu, sistem 4 ladang berhasil diterapkan di lahan pertanian tunggal ini, dan Berengar kelelahan luar biasa. Namun, ia merasa puas secara pribadi. Kehidupan seorang bangsawan yang dimanjakan tidak cocok untuk pria seperti dirinya. Gunther menatap tuan muda itu dengan tak percaya. Tak seorang pun di seluruh desa, bahkan istri maupun anak-anaknya, akan percaya bahwa ia baru saja membajak dan menanam benih di ladang bersama putra dan pewaris baron. Maka, terjalinlah persahabatan yang tak terduga antara seorang petani rendahan dan seorang tuan muda. Persahabatan yang akan bertahan seumur hidup. Bab 9. Upah yang layak untuk pekerjaan yang layak. Setelah seharian bekerja keras, Berengar duduk di sebelah petani miskin yang dikenal sebagai Gunther dan berbagi kantung anggur dengan pria itu sambil menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju dablet mewahnya. Saat keduanya kembali minum, Berengar tiba-tiba teringat alasan terpentingnya memasuki ladang. Sepenting apapun kemajuan teknologi pertanian di lahan keluarganya, ada satu hal yang benar-benar membuatnya terjaga di malam hari. Hai Gunther, apakah kamu punya sekitar 1 pon lemak babi yang bisa aku beli darimu? Benar, Lard. Betapapun pentingnya memajukan sistem pertanian di tanah keluarganya, proses itu akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, untuk benar-benar terwujud. Saat ini, ia sangat membutuhkan lemak babi untuk membuat pomade agar ia bisa mendapatkan penampilan yang diinginkannya. Maksudku, tentu saja, keluarganya mungkin punya lemak babi di dapur mereka, tetapi para juru masak sangat pelit soal sumber daya yang bisa ia ambil sesuka hati. Jika ia terus menimbun lemak babi cepat atau lambat, ia harus menjelaskan kepada ayahnya bahwa ia menggunakannya untuk membuat gel rambut primitif. Hanya sekali ia menggunakan sisa minyak dari kotoran alaminya untuk menata rambutnya, dan ia langsung menyesalinya. Sepanjang hari, ia merasa jijik mengetahui bahwa keringat dan kotoran yang dihasilkan tubuhnya digunakan untuk menata rambutnya, sungguh tidak higienis. Setelah hari pertama transmigrasinya, ia memutuskan untuk tidak pernah lagi melakukan kebiasaan kotor seperti itu. Karena itulah ia selalu membelah rambutnya sejak saat itu dan merasa rambutnya tidak cocok dengan wajah tampan yang telah ia miliki. Gunther sulit mempercayai perilaku tuan muda ini, bahkan sekarang, setelah membantu petani rendahan seperti dirinya membajak dan menyemai benih di ladangnya sepanjang hari, putra baron meminta untuk membeli lemak babi darinya alih-alih menyitanya secara langsung. Tuanku, seluruh tanah ini milik keluarga Anda, semua hasil panen saya adalah milik. Sebelum Gunther sempat menyelesaikan pikirannya, Berengar mengangkat tangan dan memotongnya. Dengan ekspresi berwibawa, Berengar tersenyum kepada Gunther dan menyampaikan ideologinya. Saya sangat percaya pada pepatah, upah sehari yang adil untuk kerja sehari yang adil. Katakan saja berapa nilai lemak yang telah Anda hasilkan dengan susah payah, dan saya akan membayarnya. Gunther menatap Berengar dengan pandangan heran, dia belum pernah bertemu dengan bangsawan yang begitu tercerahkan sebelumnya, namun apa yang dikatakan Berengar selanjutnya bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan bagi seorang petani rendahan seperti dirinya. Suatu hari nanti, saat aku berkuasa atas negeri ini, aku akan membayar setiap orang sesuai dengan hasil jerih payah mereka, tanpa memandang kelas sosial tempat mereka dilahirkan. Setitik air mata kecil terbentuk di mata Gunther saat mendengar kata-kata manis Berengar. Jika ini seorang bangsawan biasa, ia tak akan pernah percaya pernyataan yang begitu keterlaluan. Namun, Berengar, seorang pria dengan fisik yang tampak rapuh dan keturunan bangsawan, telah berdiri berdampingan dengannya, membantunya membajak dan menyemai ladangnya agar bersama-sama mereka dapat memperkenalkan sistem rotasi tanaman yang baru. Keturunan bangsawan itu melakukannya tanpa menuntut imbalan apapun. Setelah mempertimbangkan tawaran Berengar cukup lama, dia mengangkat 3 jarinya. 3 fenik. Berengar merasa itu adalah harga yang pantas. Ia meraih ke dalam dabletnya dan mengeluarkan sebuah tas kecil yang berisi sekantong koin putih kecil. Ia menjepit 3 koin kecil itu dengan jari-jarinya dan menariknya keluar dari tas, menyerahkannya kepada Gunther dengan senyuman di wajahnya. Gunther, di sisi lain, menatap tajam ke arah 3 koin putih itu. Ketika ia disebut 3 fenik, ia merujuk pada fenik tembaga, bukan yang putih, yang mengandung setidaknya 50% perak dalam campuran logamnya. Koin-koin ini jauh lebih berharga daripada yang dimintanya. Setelah melongo menatap Berengar seperti orang bodoh selama beberapa saat, dia akhirnya tersadar dari linglungnya dan menyerahkannya kembali kepada tuan muda itu. Tuanku, ketika aku bilang 3 fenik, yang kumaksud adalah yang tembaga, bukan yang putih. Berengar menatap Gunther dengan ekspresi bingung. Sepanjang ingatannya, bangsawan muda itu hanya pernah bertemu fenik putih. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ada mata uang lain dengan nama yang sama dan nilainya jauh lebih rendah. Setelah mendengar hal semacam itu ada, Berengar tak kuasa menahan rasa kesal. Ia tak percaya mata uang yang digunakan dalam masyarakat ini primitif. Ia akan segera menyelidiki hal ini dan menyusun rencana untuk mengulang kembali mata uang yang digunakan dalam masyarakat feodal ini. Ia bersumpah,
bahkan jika ia harus menciptakan mata uangnya sendiri, ia akan memperbaiki sistem terbelakang yang saat ini digunakan Kufstein. Beruntung baginya, hal ini berada dalam kekuasaannya sebagai Baron Kufstein ketika ia menggantikan ayahnya. Seperti pada masa hidupnya sebelumnya, sekitar abad ke-12, Raja Jerman tidak lagi dapat memaksakan aturan pencetakan koin. Dengan demikian, proses pencetakan berada di bawah wewenang setiap kota dan bangsawan setempat. Nilai koin dari satu baron bisa lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai koin dari baron lain. Sistem itu benar-benar menjengkelkan. Namun, jika Anda menganggap kerajaan Jerman berantakan, maka Kekaisaran Romawi Suci secara keseluruhan jauh lebih buruk, tidak ada mata uang yang seragam di seluruh wilayahnya. Meskipun kerajaan Jerman dan wilayah kekuasaannya menggunakan Pfennig, atau penny, sebagaimana diterjemahkan dalam bahasa Inggris modern, sebagai mata uang yang paling umum, hal yang sama tidak berlaku untuk kerajaan-kerajaan lain yang membentuk kekaisaran tersebut. Meskipun ia seorang baron, setidaknya ia bisa menyederhanakan mata uang yang dicetak di wilayahnya ketika ia berkuasa. Namun, untuk saat ini, ia harus menanggung kebodohan sistem yang begitu bodoh. Setelah memikirkannya matang-matang, Berengar melipat tangan Gunther, yang saat itu memegang 3 Pfennig, dan tersenyum. 3 Pfennig adalah 3 Pfennig bagi saya. Ketika saya berkuasa, saya akan mencetak mata uang baru, terbuat dari emas dan perak murni sehingga nilainya absolut. Berengar tidak butuh waktu lama untuk menciptakan sistem baru, lagi pula, ia memiliki ingatan masa lalunya, dan akhirnya, Jerman bangkit dan mencetak Pfennig serta mark. Mark terbuat dari emas, sementara Pfennig terbuat dari berbagai bahan dan akhirnya kehilangan nilainya hampir seluruhnya. Namun, ia tidak akan sebodoh itu untuk mengkompromikan integritas mata uangnya, karena itu, ia bersumpah untuk membuat semua Pfennig terbuat dari perak dan semua mark terbuat dari emas. Di masa seperti ini, dengan populasi yang begitu kecil, sistem mata uang seperti itu akan berfungsi dengan baik di dalam negeri dan dalam perdagangan dengan wilayah lain. Gunther akhirnya menerima harga yang terlalu mahal dan menyerahkan lemak babi dalam toples keramik kepada Berengar. Ia penasaran mengapa Berengar membutuhkan 1 pon lemak babi padahal dapur keluarganya sudah penuh. Sekali lagi, Gunther menyuarakan pendapatnya dengan lantang, meskipun kali ini, ketika menyadari apa yang telah dilakukannya, ia hanya sedikit tersentak karena menyadari karakter Berengar saat itu. Setelah instingnya mengambil alih, ia bisa mendengar Berengar terkekeh padanya. Kamu akan tahu saat kamu bertemu denganku lagi. Setelah itu, Berengar meletakkan toples itu di salah satu tas pelana kudanya dan melompat ke atasnya sambil melambaikan tangan kepada Gunther. Sampai jumpa lagi, sahabatku. Tapi untuk sekarang, aku harus istirahat malam ini. Setelah itu, Berengar memacu tajinya ke tubuh kuda destrier yang anggun itu dan berkuda menuju gerbang kastil. Setibanya di gerbang, matahari terbenam jingganan indah yang memenuhi langit sudah mulai memudar, seiring dengan cahaya siang. Tugas pertamanya adalah mandi secepat mungkin. Namun, begitu masuk, ia langsung disambut oleh adik perempuannya, Henrietta, yang melompat ke pelukannya dan mengusap wajahnya ke tubuh Berengar yang berkeringat. Noda debu dan kotoran muncul di wajah gadis muda itu saat ia mendongak ke arah adiknya dalam pelukannya, sambil cemberut. Kamu terlambat, dan kotor. Katanya dingin sambil menatap tajam ke arah Berengar. Tidak seperti biasanya dia pulang selarut ini, bukan hanya dia jarang meninggalkan tembok kastil, tetapi dia juga belum pernah kembali dalam kondisi menyedihkan seperti itu sebelumnya. Dia hanya bisa membayangkan masalah apa yang telah menimpanya. Berengar tertawa sambil mengelus kepala gadis muda itu. Aku menghargai kamu mengkhawatirkanku, tapi aku baik-baik saja. Aku hanya ada urusan yang harus diurus. Henrietta memandang apa yang dipegang Berengar, dan matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Apa itu? Serunya sambil menunjuk toples keramik di tangannya. Berengar dengan senang hati menjawab pertanyaan adik perempuannya yang penasaran. Lemak babi. Gadis muda itu menyentuh bibirnya dengan jarinya sambil menatap penutannya, dia belum pernah mendengar kata itu sebelumnya dan penasaran apa artinya. Lemak babi. Berengar menyeringai dengan seringai jahat, dia memutuskan untuk menggoda loli kecil itu. Lemak babi. Seketika wajah imut Henrietta mengerut saat dia menjauh dari kakaknya dengan ekspresi jijik. Ih. Tangisnya saat ia lari dari kakak laki-lakinya yang berharga. Saat ia lari, Berengar tertawa terbahak-bahak hingga hampir berlutut. Ekspresi gadis kecil itu sungguh menggemaskan. Tiba-tiba ia teringat wajah gadis itu berlumuran tanah, dan ia berteriak kepada adiknya dari seberang aula. Henrietta, mandi sana. Wajahmu kotor. Maka Berengar harus menunggu sedikit lebih lama untuk mandi malamnya. Lagi pula, ia tak masalah membiarkan adik kesayangannya mandi dulu. Saat ia berjalan kembali ke kamarnya, ia tak bisa menahan diri untuk merasakan tatapan waspada yang tertuju padanya. Ia yakin sedang dimata-matai, tetapi menolak untuk mengungkapkannya karena itu hanya akan menambah masalah.
Karena itu, Berengar berjalan kembali ke kamarnya dengan cara yang tak mencolok, tanpa memberitahu mata-mata itu bahwa ia menyadari kehadirannya. Setelah sampai di tempat perlindungan di kamarnya, Berengar menghela napas lega, ia harus lebih berhati-hati ke depannya. Tampaknya Lambert telah menempatkan mata-mata untuk mengawasinya. Tak lama lagi si brengsek kecil itu akan mencoba membunuhnya lagi. Berengar menolak untuk mati secepat itu setelah bereinkarnasi. Jika Lambert ingin melepaskan mata-mata untuknya, itu sah-sah saja, dua orang bisa memainkan permainan itu. Perlahan tapi pasti, Berengar memenangkan hati rakyat jelata, dan mereka adalah pasukan mata-mata potensial terbesar di dunia. Lagi pula, tak seorang pun bangsawan akan mengharapkan kaum tani melaporkan aktivitas mereka kepada orang lain. Tak lama setelah kejadian itu, Berengar mandi malam dan sekali lagi menidurkan Henrietta, yang kini bersih bagai peluit. Setelah menceritakan kisah para pahlawan dari kisah hidupnya sebelumnya, ia kembali ke kamar tidurnya, mengunci pintu dan mengunci jendela. Namun, ia memutuskan untuk membiarkan tirai terbuka, sehingga cahaya bulan purnama dapat menyinari tubuhnya yang tertidur bagai malaikat pelindung yang mengawasinya. Bab 10. Pukulan verbal. Saat cahaya fajar menyinari wajah anggun Berengar, ia terbangun dengan damai. Meskipun sekujur tubuhnya pegal-pegal akibat aktivitas sehari sebelumnya, ia masih berhasil menyeret diri dari tempat tidur. Jika ia terus memaksakan diri seperti ini, tubuhnya mungkin akan menyerah sebelum ia sempat menyembuhkan dirinya dari kelemahan alaminya. Karena itu, ia memutuskan untuk beristirahat dari olahraga berlebihan selama sehari. Sebagai gantinya, ia menghabiskan pagi harinya dengan mengubah sebotol lemak babi yang ia terima dari Gunther menjadi pomade yang sangat ia idamkan. Dengan resep rumahan yang sering ia gunakan di kehidupan sebelumnya, Berengar akhirnya berhasil. Langkah selanjutnya adalah mandi pagi yang sedikit lebih awal dari biasanya. Setelah itu, ia memasukkan jari-jarinya ke dalam cairan seperti lilin dan menyisir rambutnya ke belakang. Setelah menata rambutnya dengan hati-hati, ia menatap dirinya di cermin kamar mandi. Terlepas dari tubuhnya yang kurus dan ringkih, ia tampak sangat anggun dengan gaya rambut barunya. Upayanya sebelumnya menggunakan sisa minyak dari bak mandi untuk menata rambutnya berakhir buruk, baunya tak sedap, terus-menerus rontok, dan sama sekali tidak memenuhi standar Berengar yang berlebihan. Namun, setelah berhasil menemukan pomade, penampilannya yang sudah indah semakin membaik. Ia takjub melihat betapa jauh lebih cantik tubuhnya saat ini dibandingkan di kehidupan sebelumnya. Rambut pirang kemasannya yang kini berkilauan diterpa cahaya fajar, mata safirnya yang gelap, yang tampak seperti dipahat dari batu permata, dan kulit putih susu yang diimpikan setiap gadis berpadu sempurna menjadi penampilan bak pangeran yang sesuai dengan warisan leluhurnya. Satu-satunya kelebihan penampilan sebelumnya dibandingkan penampilan sekarang adalah tubuhnya yang kuat dan bugar. Namun, hal-hal ini tentu saja dapat ditingkatkan seiring waktu, dan ia tidak terburu-buru untuk membuat para wanita di era ini terkesan. Ia memiliki banyak hal yang harus diselesaikan sebelum berpikir untuk menikah, selain satu-satunya lawan jenis yang dekat dengannya hanyalah adik perempuan dan ibunya, setidaknya, ia harus diperkenalkan kepada wanita yang tepat sebelum ia dapat mencoba merayunya. Setelah menata penampilannya dan bercermin, Berengar meluangkan waktu untuk mengenakan doublet hitam mewah dengan lapisan emas, serta stocking yang sama mewahnya, dan sepasang sepatu kulit hitam. Ia mendesah berat saat bercermin sekali lagi, keluarganya benar-benar menghabiskan terlalu banyak uang untuk menjaga penampilan. Setelah mengenakan pakaiannya, ia meninggalkan kamar mandi dan secara naluriah menuju ruang makan. Ia datang cukup pagi menurut standar rutinitasnya, karena itu, ia mengejutkan keluarganya ketika ia tiba di ruang makan, tempat mereka semua duduk, mengobrol dengan sopan sambil menunggu kedatangannya. Saat memasuki ruang makan, keluarganya meliriknya dengan ekspresi terkejut, mereka tidak menyangka ia memiliki penampilan secanggih itu. Bahkan Lambert menatap Berengar dengan iri. Terkadang, perubahan gaya rambutlah yang menunjukkan potensi penuh penampilan seseorang. Henrietta tersipu melihat sikap adiknya yang mencolok dan mengalihkan pandangan, bahkan mulut ibunya, Gisela, menganga, yang segera ia tutupi dengan tangannya. Siegord menatap putra sekaligus pewarisnya dengan tatapan penuh persetujuan kebapaan. Akhirnya, anak laki-laki yang dibesarkannya menghargai seleranya terhadap hal-hal yang lebih baik dalam hidup. Namun, ia bertanya-tanya bagaimana si kecil itu bisa menata rambutnya dengan begitu mengesankan. Melihat ekspresi aneh keluarganya, Berengar menyentuh wajahnya dengan tangan kanannya. Ada apa? Apa ada sesuatu di wajahku? Bersamaan, anggota keluarganya menggelengkan kepala dalam diam, dengan beragam emosi terpancar dalam tatapan canggung mereka. Setelah memastikan penampilannya rapi, Berengar duduk di meja di seberang Lambert dan mengangkat tangannya, bersiap untuk doa pagi. Namun, keluarganya terlalu sibuk mengamati perubahan penampilannya hingga tak menyadari posturnya. Setelah beberapa saat terdiam, Berengar menatap ayahnya. Ayah, apakah ayah tidak ingin berdoa pagi ini?
Dengan ingatan akan Julian, Berengar kini menjadi seorang ateis yang tertutup. Meskipun demikian, ia tetap berpura-pura menjadi seorang Katolik yang taat karena ia tahu konsekuensi yang akan ditanggung seorang ilmuwan di era primitif ini. Memang butuh waktu puluhan tahun, tetapi mungkin ia bisa mengantarkan revolusi ilmiah sedikit lebih awal daripada di zamannya sendiri jika ia bekerja keras. Setelah tersadar dari lamunan, ayahnya mulai memanjatkan doa sementara keluarga itu mendengarkan. Setelah itu, keluarga itu mulai menyantap hidangan mereka. Saat sedang memotong sosis babi dengan peralatannya, Berengar mendengar Lambert melaporkan kegiatannya sehari sebelumnya kepada ayah mereka. "Ayah, tahukah ayah bahwa Berengar menghabiskan sepanjang hari membajak ladang bersama seorang petani kemarin?" Ayah mereka, yang baru saja hendak menggigit sosisnya, menatap Berengar dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Kamu membajak ladang?" Berengar tidak akan meremehkan teman yang telah dijalinnya kemarin demi menyelamatkan muka di hadapan kaum bangsawan, karena itu, dia tidak malu dalam suaranya saat mengakui petualangannya hari itu. "Ya, ayah. Kurasa itu sebabnya aku tidak berolahraga pagi hari ini. Terlalu memaksakan diri akan berdampak buruk pada tubuh." Hal ini semakin membingungkan ayahnya, mengapa ia mau meluangkan waktu dari jadwal olahraganya untuk membajak ladang. Ia tak kuasa menahan diri untuk menanyakan detailnya. "Ada alasan khusus?" Lambert mencibir Berengar seolah-olah ia telah membuat Berengar kehilangan simpati dari ayah mereka. Namun, kata-kata selanjutnya membuatnya tercengang. "Begini, ayah, saya punya ide cemerlang untuk memperbaiki rotasi tanaman. Namun, seperti yang ayah tahu, saya bukan petani, jadi saya meminta pendapat seorang profesional tentang teori saya." Ternyata, orang itu cukup ahli di bidangnya, dan ketika kami berdiskusi tentang kelayakannya, kami memutuskan untuk mencobanya, dan saya adalah orang yang memimpin dengan memberi contoh, jadi saya mengambil bajak dan mulai bekerja. Lambert mencemooh jawaban ini, bagaimana mungkin Berengar mengembangkan inovasi baru untuk pertanian sendirian. Jelas, ini hanyalah kedok yang dibuat kakaknya untuk memanfaatkan situasi. Karena itu, Lambert segera menanyai Berengar tentang apa yang disebut inovasinya. Ia akan memergoki kakaknya berbohong dan mengungkapkan kepada semua orang bahwa Berengar penipu. Senyum sinis tersungging di bibir Lambert saat ia berpikir dalam hati. "Kakak, kamu masih terlalu naif untuk memainkan permainan ini denganku." Petik 1. Setelah itu dia menyuarakan kekhawatirannya dengan lantang. "Anda mengatakan Anda menemukan inovasi rotasi tanaman, dan apa itu?" Berengar kembali menatap Lambert dengan dingin, yang secara naluriah membuat remaja laki-laki itu menggigil. Setelah menatapnya tajam, Berengar mencemooh kelancangan pernyataan adiknya. "Sekalipun aku menjelaskannya kepadamu secara rinci, kau tak akan mampu memahaminya. Kau tak punya minat pada pertanian, adikku." Lambert geram mendengar jawaban ini, ia tidak menyangka kakaknya akan menyerang titik lemahnya. Memang benar Lambert tidak tahu apa-apa tentang pertanian, juga tidak mengerti teknik. Ia hanya pernah mendengar istilah rotasi tanaman sebelumnya, ia sama sekali tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Itu bukan tanggung jawab keturunan bangsawan seperti dirinya. Sebelum dia dapat menanggapi tuduhan Berengar, Berengar telah mengambil inisiatif dan berbicara kepada ayah mereka dengan nada penuh hormat. "Ayah, jika ayah ingin tahu detailnya, aku tidak akan menyembunyikan apapun dari ayah, tapi aku khawatir itu akan membuang-buang waktu kita bersama sebagai keluarga, karena aku yakin aku hanya akan membuat anak-anak bosan dengan detail rumit tentang rotasi tanaman." Lambert sangat marah saat itu. Apakah Berengar benar-benar menyamakannya dengan Henrietta? Seolah-olah ia anak kecil. Ia hanya beberapa bulan lagi akan berusia 16 tahun, yang akan menjadikannya seorang pria sejati di mata Tuhan dan manusia. Meskipun protes dalam hatinya, anak laki-laki itu tetap tidak berhasil mengeluarkan sepatah kata pun, karena ayah mereka, Siegord, menyetujui persyaratan Berengar. "Kau benar, Berengar, ada hal yang lebih penting untuk dibicarakan sebagai keluarga saat ini. Misalnya, bagaimana kau bisa membuat rambutmu terlihat seperti itu?" Lambert, yang saat itu sedang menyumpal mulutnya dengan sepotong sosis, hampir tersedak setelah mendengar kata-kata ayahnya. Berengar juga terkejut mendengar kata-kata ayahnya. Baron tua itu memang benar-benar terpesona oleh mode. Meskipun cepat, secercah harapan muncul di mata Berengar saat ia menganggap ini sebagai kesempatan untuk memaksa ayahnya menjaga kebersihan. "Saya khawatir itu tidak akan berhasil untuk Anda, ayah." Siegord hampir bisa merasakan patah hatinya saat mendengar kata-kata itu. Ia tak bisa menjelaskan alasannya, tetapi setelah melihat penampilan putranya yang berwibawa dan lebih cocok untuk keluarga kerajaan, ia perlu tahu bagaimana caranya agar dirinya terlihat begitu agung. Tentu saja, tanpa disadari ia telah jatuh ke dalam perangkap Berengar. Mengapa tidak? Kepanikan terdengar dalam suara Siegord saat ia praktis berdiri dari ujung meja setelah mendengar kabar buruk tersebut.
Di sisi lain, Berengar harus menahan diri untuk tidak tersenyum, terkadang, terlalu mudah untuk memanipulasi ayahnya agar menuruti perintahnya. Karena kamu tidak cukup sering mandi. Setelah mendengar kata-kata Berengar, harapan membuncah di hati Baron tua itu. Jika hanya itu masalahnya, ia akan mandi sesering putranya jika terpaksa. Ia tak peduli jika orang-orang mengejeknya karena melakukannya, asalkan ia bisa memiliki rambut keemasan berkilau seperti putranya. Menyadari bahwa ayahnya telah benar-benar terpikat, Berengar memutuskan untuk memasang kail dan menarik tangkapannya. Produk yang kuciptakan untuk menata rambutku seperti ini hanya efektif untuk rambut bersih. Tapi aku janji, meskipun kamu berkeringat, dengan solusi ini, rambutmu akan tetap utuh seperti milikku. Tapi, kamu perlu membersihkannya lagi di malam hari. Ini omong kosong belaka, tetapi jika itu berarti ia bisa meningkatkan kebersihan anggota keluarganya yang lain, biarlah. Kebohongan kecil seperti ini tidak akan merugikan siapapun. Saat sarapan selesai, seluruh keluarganya, kecuali Lambert, yakin akan pentingnya kebersihan yang baik. Sang Baron mulai menyusun rencana agar seluruh staf pelayan mencuci tangan mereka secara teratur sepanjang hari. Berengar meninggalkan ruang makan dengan senyum lebar di wajahnya, ia selangkah lebih dekat untuk memperkenalkan rasa kebersihan modern ke tanah keluarganya. Semoga gaya hidup bersih ini segera populer, ia tak bisa menahan rasa takut akan wabah karena masyarakat kurang teredukasi tentang penyakit dan kotoran. Untuk saat ini sudah cukup, lagi pula, orang-orang yang rutin ia hubungi akan dipaksa untuk mempraktikkan kebersihan dasar. Perhentiannya berikutnya adalah mengunjungi Gunther, sebagai anggota kelas petani. Pria itu berperan penting dalam rencana Berengar untuk menerapkan sistem 4 ladang di semua pertanian di Baroni Kufstein. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.